Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari kita akan sama-sama berdoa lebih dahulu untuk kita minta hikmat dari Tuhan supaya boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang pada Engkau Tuhan, menyerahkan pendalaman Alkitab malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus akan memberikan kepada kami hikmat untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Supaya kebenaran itu boleh memerdekakan kami dan kami boleh mengaplikasikannya dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan menjelaskan kepada kami isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam saya ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang berjudul iri hati dan memegahkan diri. Nah, ayat mas yang ada itu terdapat dalam Yakobus pasal 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Nah, saya mau menggarisbawahi kata iri hati. Nah, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli, iri hati itu ditulis dengan kata selos. Nah, selos sendiri mempunyai dua makna yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Makna pertama daripada selos itu antusias, bersemangat, sungguh-sungguh. Ya. Jadi tidak harus berarti dengki, iri terhadap orang lain. Pengertian pertama daripada selos adalah sungguh-sungguh. Nah, itu dipakai di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi Paulus dalam surat kepada jemaat Roma berkata, dia melihat ada orang yang antusias, sungguh-sungguh, ya, militan untuk Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Sekali lagi saya ulang, ini menunjukkan orang yang antusias dan militansi itu ke arah yang salah. Nah, itu dipertegas dengan Yohanes pasal 16 ayat 2 sampai 3. Begini bunyinya. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, ayat yang kedua kan dikatakan, akan datang masanya di mana setiap orang membunuh kamu, membunuh orang percaya, membunuh orang Kristen, tapi menyangka itu berbakti pada Tuhan. Nah, ini menunjuk kepada orang-orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat yang membenci pada kekristenan. Lalu mereka melakukan penganiayaan, mereka melakukan penangkapan dan penyiksaan. Dan mereka berpikir itu sesuatu yang luar biasa, yang itu merupakan bakti yang akan diberi pahala oleh Tuhan. Padahal itu konsep yang salah. Mereka justru melukai umat Tuhan. Lalu saya ambil contoh Paulus di dalam Kisah pasal 8 ayat 1a dikatakan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, kata-kata setuju itu bukan hanya kata-kata yang mengungkapkan sepakat, mufakat dengan keputusan itu. Kata setuju itu lebih harus dimaknai sebagai menyetujui. Artinya posisi daripada Paulus itu cukup tinggi.
Dia terpandang, dia orang yang dihargai oleh banyak orang. Karena dia murid dari guru besar Gamaliel. Nah, ketika dikatakan setuju itu artinya seperti hakim memukul palu. Sah putusan ini. Jadi punya peran di dalam pembunuhan Stefanus dan orang-orang percaya. Lalu dikatakan pula di dalam 1B atau ya 1B, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Akibat dari Paulus itu menyetujui penganiayaan, maka orang-orang percaya di Yerusalem diuber, ditangkap, dipenjarakan. Hingga mereka lari ke luar daerah dari Galilea. Nah, saya teruskan lagi. Ternyata Paulus tidak hanya nguber orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Dia merambah ke luar negeri. Di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 3 dikatakan begini. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan di dalam penjara. Nah, kita melihat ini ya. Jadi luar biasa peran dari Paulus. Paulus mengira dia militan, dia sungguh-sungguh antusias dan akan dihargai oleh Tuhan. Ternyata salah. Nanti dalam pertemuan di jalan menuju ke Damsyik, Yesus menampakkan diri dan bertanya, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya. Jadi itu titik balik di mana Paulus sadar bahwa antusiasnya itu ke arah yang salah. Antusias, militan, itu sangat positif. Asal tujuannya benar. Tapi kalau mengarah pada tidak mengenal Tuhan lalu militan, itu destruktif. Ya, jadi itu yang saya mau sampaikan kepada saudara. Jadi begini, saya simpulkan bagian 1A ini, bahwa kata zelos itu bisa mengarah ke positif, bisa mengarah kepada negatif. Artinya ini semangat untuk hal yang positif atau semangat kepada hal yang negatif. Ya. Itu pemahaman dari zelos pada bagian 1A begitu. Berarti kata-kata iri hati itu bukan cuma berarti jealous, kemudian bukan berarti dengki begitu ya. Tetapi pengertian yang lebih mendalam dari Yakobus pasal 3 ayat 14, iri hati itu adalah memiliki semangat yang luar biasa, tetapi dengan pemahaman yang salah. Yeah. Dikaitkan dengan pelayanan, bagaimana Pak Gunawan? Ada orang-orang yang bersemangat tapi mungkin pemahamannya, pengenalannya, kedalamannya dengan Tuhan mungkin dia tidak terlalu dalam. Ini kira-kira ada bahayanya atau bagaimana? Kalau kita melihat arti daripada zelos. Iya. Sebenarnya kan konsep kekristenan itu orang itu mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, lalu pekerjaannya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu. Nah, kalau yang pertama tidak ada. Ya. Dia tidak kenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Hanya semangat saja. Wah, ini seperti orang yang tidak punya visi, hanya nurut, patuh karena disuruh aja. Ya. Jadi saya pikir orang percaya perlu pemahaman. Saya mencintai Tuhan. Ya. Karena saya mencintai Tuhan, maka pekerjaannya saya cintai. Lalu akhirnya saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Mencintai dan mengenal Tuhan termasuk juga kita mengerti tentang ajaran-ajaran ya tentunya. Yeah. Karena kalau kita tidak mengerti ajaran-ajaran dengan jelas, maka kita bisa menafsirkan dengan salah dan kemudian kita bisa melakukan hal yang salah sesuai dengan konsep kita yang salah itu gitu ya. Betul. Sehingga kemudian
kita sepertinya aktif, kita untuk agama begitu, kita aktif untuk pelayanan, tetapi kalau kita tidak memahami ajaran-ajaran itu dengan benar, maka bisa destruktif juga ya, bisa merugikan orang lain. Bahkan mungkin juga itu ya Pak Gunawan, mungkin bisa karena segini, seringkali ada orang tua yang ngomong gini sama anaknya, kamu ini terlalu aktif, kamu ini terlalu banyak kegiatan di luar rumah. Maksudnya mungkin kegiatan di gereja, kegiatan pelayanan. Udah kamu tinggal aja di gereja begitu. Kadang-kadang ada orang tua yang ngomong sama anaknya seperti itu. Ini kaitannya dengan ini bagaimana? Jadi siapapun yang pelayanan jangan sampai itu mengabaikan tanggung jawab. Kalau dia anak masih kuliah, masih belajar, tanggung jawab itu diselesaikan. Kalau itu ibu rumah tangga selesaikan pekerjaan itu, jangan pelayanan lalu kemudian isi keluarga tidak disiapin makan dan sebagainya. Nah, semangat yang luar biasa ini kalau tidak disertai pemahaman yang benar, itu akan mengakibatkan kekristenan dicibir oleh banyak orang, begitu. Berarti kita paham dan kemudian kita sesuaikan aktivitas kita di dalam pelayanan itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan ya. Jadi tidak boleh memakai alasan aku nggak mengerjakan pekerjaan di kantor, aku nggak mengerjakan pekerjaan di rumah tangga karena aku sibuk dalam pelayanan. Nggak boleh seperti itu ya. Okay. Nah sekarang saya teruskan dengan pengertian selos yang kedua. Ya, jadi selos yang pertama itu antusias. Nah, selos yang kedua itu yang diterjemahkan dalam Alkitab dengan kata iri. Iri itu kan tidak suka dengan suksesnya orang lain. Ya. Tidak suka dengan promosi yang dialami oleh rekan sekerjanya. Loh kok bukan aku? Kok dia? Dia kan apa? Dia kan pendatang baru. Aku sudah lama di sini. Kok gajinya sama? Gitu. Dan ada macam-macam hal yang bisa muncul ya. Jadi iri hati itu tidak suka dengan sukses orang lain. Ya. Lalu masih dapat diteruskan lagi, tidak suka kalau orang lain dipuji lebih dari dirinya sendiri. Jadi ada dua ya, tidak suka orang lain itu atas kesuksesan orang lain, tetapi yang kedua, kalau ada orang lain dipuji, lalu lebih dari dirinya, dia merasa ill feeling, ada rasa nggak nyaman. Kok bukan aku yang dipuji? Gitu. Kira-kira begitu. Nah, kita akan coba lihat dalam Alkitab ayat-ayat yang mengarah kepada iri hati. Itu ada dalam Kisah pasal 5 ayat yang ke-17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah ini, iri hati di situ bahasa aslinya ditulis dengan zelos. Nah zelos itu apa? Ketidaksukaan atas prestasi atau atas kemajuan sebuah pergerakan. Nah ini kan dikatakan orang-orang Saduki tidak suka dengan para rasul-rasul. Karena apa? Rasul-rasul bisa menyembuhkan, mengajar dan diminati oleh banyak orang. Lalu banyak orang Yahudi yang mengikut, ribuan orang dalam waktu yang sangat pendek itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah perkembangan kekristenan yang begitu luar biasa menyebabkan orang-orang mazhab Saduki merasa tidak nyaman dan Alkitab berkata iri hati, zealous, tidak senang. Jadi kita mesti mewaspadai bahwa iri hati itu jangan sampai tumbuh. Jadi begini, tiap orang bisa dirasukin oleh apa spirit iri hati itu bisa. Ya, bisa, iri hati. Sudah 10 tahun bekerja di sebuah perusahaan, lalu ada pendatang baru 2 tahun, 3 tahun, sudah kemudian levelnya sama dengan dia atau melebihi. Ini bisa menyebabkan iri. Loh, aku sudah 10 tahun loh. Itu baru 2-3 tahun.
fasilitasnya lebih bagus, gajinya lebih bagus, diutus kemana-mana. Gitu. Nah, kalau iri hati itu tidak dipadamkan, bisa menimbulkan tindakan destruktif, bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang permusuhan kepada orang itu. Nyabot, kalau itu di kerjaan, ya, sebar fitnah, isu, dan seterusnya. Jadi ada tindakan-tindakan yang seperti itu. Nah, contoh paling nyata itu kita temukan di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-9. Itu bunyinya begini. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Nah, saudara perhatikan, sejak hari itu, kapan itu? Sejak Daud bersama pasukannya pulang ke ibu kota dengan kemenangan. Lalu ada sambutan yang meriah dari para wanita maupun pria. Tapi yang wanita itu kemudian menyanyikan sebuah nyanyian. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa. Kata laksa itu sama dengan 10.000. Jadi dengan lain kata, isi dari lagu itu mau mengatakan kehebatan dari Daud 10 kali lipat daripada Saul. Saul hanya 1.000, tapi Daud bisa membunuh 10.000. Nah, ini yang Saul, raja yang sudah mapan ini tergoda, terganggu hati nuraninya. Lalu Alkitab mengatakan dia mendengki. Ya. Nah, ini kan ada dalam perjanjian lama. Nah, kalau perjanjian lama itu berarti itu memakai bahasa Ibrani. Nah, kata dengki itu dalam bahasa Ibrani adalah afan. Afan itu mengamati seseorang dengan perasaan iri hati. Jadi mungkin di ruangan itu ada banyak orang yang duduk ya. Tapi kalau ada spirit iri hati, dia lalu bisa menemukan orang yang dia cemburuin itu. Mata yang mengamati gitu loh. Jadi seperti ada banyak misalnya ada banyak perhiasan, mana yang menarik hati saya, ke sana mata saya tertuju. Ketika ada hadir orang yang tidak disukai, itu yang paling kelihatan. Lalu perasaan kita terganggu, tidak nyaman. Nah, Saul sampai pada tindakan upaya pembunuhan. Baik di ruangan ketika Daud main kecapi, dia lempar tombak. Maupun kemudian ketika Daud keluar kota, diuber dengan pasukan. Sampai akhir hayatnya, Saul belum melepas kedengkian, iri hati terhadap Daud. Walaupun 2 kali dia diampuni oleh Daud. Sudah jelas-jelas dia tidur dan tinggal tombak ditancapkan. Saul meninggal. 2 kali diampuni. Menyesal sesaat tapi kemudian ngubur lagi. Jadi memang iri hati perlu kita perlu kita deteksi, jangan itu merusak ya. Lalu kita munculkan kata-kata gosip apa-apa yang nanti akhirnya sebuah komunitas itu bisa rusak. Karena ada kata-kata yang dari perasaan iri hati. Nah, kalau saudara lihat di dalam sejarah Alkitab, mulai dari kitab Kejadian dan seterusnya itu isi iri hati itu banyak. Kenapa? Habel dibunuh oleh Kain. Karena Kain merasa iri, dengki kepada Habel. Kenapa persembahan Habel diterima, persembahanku tidak? Lalu itu memunculkan upaya pembunuhan. Itu sebabnya saya katakan, jangan pandang enteng iri hati. Iri hati itu bisa menyebabkan kalau tidak kita padamkan, kita mesti jaga-jaga.
ada tindakan-tindakan destruktif yang bisa saja kita lakukan karena iri hati. Kalau saudara melihat Daniel di era kerajaan Persia, dia sangat disayang oleh Darius. Dari 120 gubernur, itu ada 3 menteri yang membawai. Sekarang Menko kalau di Indonesia gitu. Nah, di antara 3 Menko itu ada Daniel. Ini langsung dibawa Kaisar Darius. Dan di antara 3 itu, Daniel paling disukai, paling dirasa berprestasi. Hingga para menteri Menko-Menko ini dengan yang jajaran di bawahnya merasa iri. Loh, kok dia orang buangan, malah begitu disayang. Dia bukan bangsa Persia, dia orang Ibrani, kenapa disayang? Karena prestasinya gitu. Nah, itu muncul iri hati, lalu kemudian mengupayakan bagaimana menjerat, menjatuhkan Daniel. Dan kita membaca dalam Alkitab bahwa Daniel akhirnya dimasukkan dalam gua singa. Kan begitu. Jadi ada tindakan destruktif yang bisa terjadi kalau iri hati tidak dipadamkan. Jadi tidak selalu iri hati berakhir dengan tindakan yang destruktif seperti itu. Tapi bisa memunculkan. Itu sebabnya bagus kalau nasihat dari Salomo, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Itu yang bagian 1B. Oke, Pak Gunawan, hal yang menarik adalah bahwa orang-orang bisa punya kecenderungan untuk iri hati terhadap kesuksesan orang lain dan sebagainya, begitu. Tapi tadi juga dijelaskan bahwa ini tidak boleh dibiarkan, ya, tidak boleh dibiarkan tumbuh, apalagi sampai kemudian sampai berkembang, ya, karena dampaknya itu sangat berbahaya. Seperti Kain bisa membunuh Habil dan sebagainya, dan kemudian bukan cuma bisa menjelekkan nama orang yang tidak disukai, tetapi ada juga kalau tidak dikontrol, maka kemudian bisa juga mengakibatkan hal-hal yang lebih mengerikan lagi seperti pembunuhan dan sebagainya begitu. Dan tentu saja ini hal yang berbahaya. Nah, Pak Gunawan, tadi kan dikatakan juga bahwa firman Tuhan mengatakan supaya kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Itu firman Tuhan kan jelas mengatakan demikian. Tetapi di dalam praktek sehari-hari, bisakah dijelaskan bagaimana supaya kita tidak iri hati begitu loh. Supaya kita bisa, atau kalau kita sudah merasa dalam tanda kutip, oh punya saingan nih, kita tidak suka misalnya. Bagaimana kita supaya ini tidak berkembang, ya. Jadi hal pertama yang saya mau sampaikan adalah setiap orang percaya hendaknya tahu posisi yang Tuhan tetapkan dalam hidup, destininya itu. Tidak mungkin semua orang percaya itu menjadi nomor 1 semua. Ya. Mesti ada yang nomor 1 dan kemudian nomor 2, nomor 3. Nah, ketika Tuhan memposisikan kita bukan nomor 1, tapi cuma nomor 2 atau nomor 3. Kalau kita mencoba untuk berprestasi seperti yang nomor 1, itu bagus dan kita berkata puji Tuhan. Tapi kalau ada jealous, ada iri hati, nah itu yang tidak baik. Kalau kita sadar bahwa posisi kita itu memang orang kedua, hanya wakil, kita harus belajar untuk menerima. Itu. Artinya wakil itu kan boleh saja berupaya untuk dengan segenap tenaga untuk berprestasi seperti nomor 1 boleh. Tetapi jangan dengan prestasi yang sama hanya sekedar iri, tidak suka, nggak bisa itu. Kalau kita melihat Daud dan Yonatan, secara hierarki yang harusnya menggantikan Saul itu Yonatan. Karena dia putra mahkota. Saul orang yang tidak berkenan kepada Tuhan pada akhirnya. Tapi Yonatan dari depan sampai belakang
bersih. Ya, luar biasa. Tapi Yonatan itu sadar bahwa Tuhan itu menetapkan Daud sebagai raja yang akan menggantikan ayahnya. Karena itu dua orang ini bisa bersahabat. Secara manusia di luar iman kita, ya saya pikir bagi Yonatan, Daud ini pesaing. Ya, pesaing dan dia, ya kalau orang dunia, dia mestinya mendukung bapaknya yang nguber-nguber supaya pesaingnya itu lenyap. Lalu nanti dia yang naik. Tapi Yonatan tahu destiny Tuhan. Bahwa yang nomor satu itu Daud, lalu yang nomor dua itu dia. Itu. Jadi di sini kita melihat kalau kita tidak tahu destiny Tuhan itu menempatkan kita di mana, lalu kita punya ambisi, lalu kita punya pikiran-pikiran yang jelek terhadap orang yang berprestasi, itu konyol kan gitu. Tapi bahwa orang yang nomor 3, nomor 2 kepengen seperti nomor 1 tidak menjadi masalah. Asal hatinya tidak ada niatan untuk apa ya, tapi bahwa oh, kok orang itu hebat ya, orang ini kok hebat, saya mau seperti dia. Nah, itu tidak menjadi masalah. Tapi lah kalau posisinya lalu kemudian diuber, nah itu di situ. Jadi mesti kita, saya yakin kalau kita sadar Tuhan, destiny Tuhan itu saya menjadi nomor 1 atau nomor 2, saya kira aman tuh. Itu kan ada, saya lupa namanya, orang yang naik ke pegunungan Himalaya, lalu dia dibantu pemandu yang menyertai, yang membawakan barang dan apa gitu. Satu ketika kira-kira tinggal kurang 1 kilometer atau setengah kilometer dari puncak, pendakinya ini kelelahan. Nah, orang yang mendampingi itu lalu menemani, menguatkan, ayo kita tinggal sebentar lagi. Gitu. Nah, ketika turun, lalu orang-orang mendengar cerita ini, orang-orang bertanya, kenapa bukan kamu yang langsung aja naik? Karena kamu menjadi orang yang pertama menancapkan bendera negara kita di pegunungan Himalaya. Aku memang tahu posisiku. Aku bukan orang yang seharusnya menjadi nomor 1 tancap bendera. Tapi aku adalah orang yang mendukung orang lain supaya bisa menancapkan benderanya di atas pegunungan Himalaya. Nah, ini orang yang sungguh-sungguh tahu posisinya. Seperti sepak bola. Ada yang namanya pengumpan, ada yang melakukan eksekusi tembakan. Nah, kalau pengumpan itu mau berfungsi sebagai penembak, banyak gagalnya dan bolanya jauh dari gawang. Itu. Jadi tiap-tiap orang itu mesti tahu posisinya. Saya nomor 1, nomor 2, dan kemudian kita menerima itu. Ya, kita menerima itu. Pemimpin kita mungkin bisa lebih muda dari kita, tapi kita belajar untuk melakukan submission. Gitu. Aku lebih senior kok, dipimpin anak muda. Gitu. Nah, kita jangan punya pikiran itu. Berarti kuncinya adalah kita memahami panggilan hidup kita ya, destiny hidup kita, dan kemudian kita harus menyadari bahwa kita ini sudah istilahnya sudah punya porsinya masing-masing ya. Jadi kita tinggal menjalankan bagian kita apa begitu. Saya teringat Pak Gunawan dengan istilah bahwa kita adalah tubuh Kristus ya. Ada mata, ada yang berfungsi sebagai mulut, ada yang berfungsi sebagai tangan dan berfungsi sebagai kaki. Masing-masing harus saling melengkapi, tidak boleh saling menjegal. Itu. Ya, tetapi justru saling melengkapi. Yang mata kalau dia tidak punya mata tetapi dia tidak punya tangan, dia tidak bisa meraih. Dan sebaliknya, harus bekerja sama, harus saling melengkapi. Menyadari bahwa panggilan saya ini apa? Panggilan saya misalnya taruhlah di dalam perusahaan sebagai pemimpin atau sebagai manajer. Tapi ada orang lain yang memang punya
talenta khusus, dia mungkin sebagai punya kekuatan di pemasaran begitu. Jadi marketing. Masing-masing sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan porsinya. Jadi kita tidak boleh iri hati. Aku cuma marketing terus panas-panasan, ketemu dengan banyak orang dengan resiko, sedangkan orang lain kok duduk aja tempatnya ber-AC dan sebagainya ya. Jadi kita harus sadar bahwa kita punya panggilan masing-masing. Yang beda-beda. Ya, dan di dalam kekristenan kita menjadi tubuh Kristus. Ada yang kita bisa, orang lain tidak bisa. Betul. Tetapi ada juga yang orang lain tidak bisa, kita bisa. Yeah. Tapi kita juga harus bagaimana bekerja sama, memposisikan diri dengan sebaik-baiknya. Istilahnya mungkin jadi diri sendiri ya Pak Gunawan ya. Yeah. Saya rasa masalah iri hati ini juga kan banyak ya di dalam sekuler begitu, dalam pekerjaan sekuler ada orang di dalam dagang, ada saingan, iri hati, kok dia kelihatannya barangnya kurang kualitasnya kurang bagus, saya punya lebih bagus tapi kok dia yang lebih laris dan sebagainya. Ini juga sangat berbahaya. Di dalam pelayanan juga Pak Gunawan ya, bagaimana saran-sarannya? Yang pertama yang tadi itu, ya. Yang pertama itu yang tadi, menyadari saya itu sebagai apa, ya. Apakah saya kaki atau saya mata, itu yang tadi itu ya. Saya orang nomor 1 atau nomor 2. Lalu kita menjaga supaya gini, bahwa kita dalam arti bersaing untuk menjadi nomor 1 tidak masalah. Bersaing dalam hidup. Tapi tidak boleh iri dan jealous. Itu loh, itu dua hal yang beda ya. Karena kalau orang lalu seperti pasrah, bongkoan, enggak, udah nasib saya memang saya menjadi orang kaki tangan aja bukan kepala. Nah, ini juga tidak dianjurkan. Kita tetap berupaya untuk menjadi yang terbaik, tetapi jangan iri hati terhadap nasib baik orang lain. Oke. Itu. Ada orang yang susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Ya, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Yang kedua kelihatannya lebih berat. Dosa yang lebih berat tuh. Jadi artinya ini berarti ada berkaitan juga dengan iri hati ya. Tapi Pak Gunawan mungkin yang terpenting buat kita baik di dalam pekerjaan sekuler maupun di dalam pelayanan adalah yang pertama tadi Pak Gunawan jelaskan, kita ngerti panggilan kita itu apa. Yeah. Jadi orang lain memang tugasnya dia ya memang seperti itu ya, dia jalankan. Tugasnya saya punya beban yang lain, saya punya panggilan yang lain. Yang saya harus kerjakan nggak sama dengan yang kamu kerjakan. Gitu loh. Kamu nggak boleh merasa kamu kok nggak mengerjakan seperti saya. Gitu. Kemudian dia juga bisa iri hati juga dengan orang yang tidak melakukan seperti dirinya sendiri begitu ya. Jadi yang penting adalah mungkin masing-masing kita tahu panggilan kita dan yang kemudian apa yang Tuhan tetapkan bagi kita itu kita jalankan dengan maksimal mungkin begitu ya. Sehingga kita bisa dalam tanda kutip kita bisa berhasil entah itu di kantor, di dalam pekerjaan kita juga di dalam pelayanan. Yang penting tidak menjadi seperti orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri dan kemudian apa yang Tuhan percayakan kepada kita kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal memberi yang terbaik begitu ya. Oke. Tapi tetap ada upaya untuk upgrade diri. Jadi dia bisa, saya nomor 2, ya sudah gini aja. Tidak gitu. Dari tahun ke tahun kita harus secara kapasitas, secara rohani kita harus makin baik begitu. Oke, memberi yang terbaik ya. Ya. Artinya kalau di perusahaan kita tidak boleh, aku dapatnya cuma kayak gini, segini. Kok harus upgrade diri, buat apa gitu. Ya, tidak. Kita harus memberi lebih daripada yang kita terima itu. Honor kita X, tapi kita bisa memberi X plus. Itu saya pikir nanti satu saat atasan akan melihat dan menempatkan kita di tempat yang lebih baik. Itu. Ya, sekarang kita masuk ke hal yang kedua. Ini mengenai mementingkan diri sendiri. Nah, sebelum saya bacakan dulu ya. Yakobus pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Jika kamu menuh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. Nah itu.
mementingkan diri sendiri. Nah, ini di dalam bahasa Yunani dipakai kata mementingkan diri, eritheia. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, kadang-kadang penerjemahan Alkitab itu tidak akurat. Ya. Kalau saya bilang mementingkan diri sendiri, lalu saya bertanya, kalau saya terjemahkan dengan egois, benar enggak? Benar. Tapi sebetulnya maksudnya tidak seperti itu. Artinya eritheia itu di zaman dulu ketika bahasa Yunani ada, itu pengertiannya bukan sekedar egois, mementingkan diri, bukan hanya itu. Ada pengertian lain yang lebih dalam. Nah, itu sebabnya akan saya uraikan begini. Yang pertama, eritheia itu berarti orang yang bekerja dengan tujuan mendapat upah. Baik di gereja maupun di kantor, semua orang bekerja tentu kepengen dapat gaji untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, kan begitu. Tapi kita juga kenal apa yang disebut relawan. Relawan itu orang-orang yang tidak dibayar, tapi mau mengerjakan sesuatu yang mulia. Gitu. Nah, saya berkata, yang nomor satu itu tidak salah. Bahwa kalau kita bekerja, kita pengen dapat salary, pengen dapat upah, tidak salah. Kalau tidak, kita dari mana kita bisa makan gitu. Kita tidak bisa bergantung kepada orang tua terus, tapi bekerja di instansi, lalu tidak dapat apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang sudah berkecukupan, gaji sudah tidak lagi menjadi itu, tapi yang disebut relawan. Ya. Mau mengerja, ada dokter yang tidak mau terima gaji seperti kapal apung itu kan gratis tuh. Mau kasih berapa diterima, enggak apa-apa. Padahal ngoperasi mata, ngoperasi ini masuk ke pedalaman dengan kapal apung itu. Wah, itu yang namanya relawan itu ya. Jadi, tapi yang pertama pengertian kerja untuk dapat upah tidak salah ya. Jangan salah mengerti, kalau gitu saya aja jadi relawan. Enggak itu. Kalau kita sudah bisa cukup, enggak perlu banyak duit lagi, lalu kita mau jadi relawan, saya kira bagus. Nah, itu yang pengertian pertama ya. Lalu pengertian yang kedua, itu sikut sana, sikut sini, untuk menjadi yang terutama. Nah, ini bisa di partai, bisa di gereja, bisa di perusahaan. Itu yang namanya menghalalkan cara, demi mencapai tujuan, menghalalkan segala cara. Jadi cara kotor, cara busuk, cara yang tidak baik digunakan demi memperoleh apa yang diimpikan itu. Bahwa kita memimpikan posisi yang lebih baik, saya berkata tidak salah. Bahwa kita memimpikan bisnis kita itu lebih baik, tidak salah. Cuma proses memperolehnya itu loh. Prosesnya itu apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak gitu. Kita bisa kekayaannya berlipat ganda itu karena proses yang kita jalani itu baik atau kita pakai cara-cara dunia itu. Kita menuju pucuk pimpinan dengan cara apa? Memang prosesnya benar atau tidak itu. Ya. Saya ambil sebuah contoh yang ada dalam 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4. Ini tokoh yang akan saya bicarakan namanya Siba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba hamba Mefiboset. Mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang terpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan di musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini?
Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini untuk orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur itu untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanya raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem sebab katanya, pada hari ini kaum Israel mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Lalu kata Siba, aku tunduk biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya tuanku raja. Nah, Siba ini adalah hamba dari Mephiboset. Mephiboset itu anak dari Yonatan yang menjadi teman akrab dari Daud. Nah, saya perlu jelaskan bahwa Mephiboset itu lumpuh dua kakinya, nggak bisa jalan. Nah, ketika Daud diserbu oleh Absalom, Daud tidak mau menghadapi dengan pertempuran. Daud melarikan diri. Nah, di tengah perjalanan pelarian ini, Siba sebagai budak dari Mephiboset itu membawa banyak hal. Yang satu keledai-keledai untuk raja dan keluarga raja. Jadi ini luar biasa. Apa yang dilakukan luar biasa. Lalu disebutkan ada roti, ada buah-buahan. Untuk siapa? Untuk semua rakyat dan pasukan daripada Daud. Lalu ada anggur untuk diminum. Jadi ini komplit betul. Komplit betul. Jadi ada keledai untuk keluarga raja, ada makanan dan minuman untuk seluruh rakyat yang ada. Nah, itu dulu ya. Jadi itu hal positif. Di saat orang membutuhkan atau Daud membutuhkan, Siba datang. Nah, saya teruskan lagi. Ayat yang ketiga sekarang. Kemudian bertanya raja, di mana anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Ini betul. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Nah, ini fitnah. Ini fitnah. Jadi Siba ini istilahnya orang kepercayaan yang menusuk tuannya dari belakang. Kalau kita baca keseluruhan Alkitab, tidak ada niatan dari Mephiboset yang berkata, nanti Daud lengser, aku nanti jadi raja. Kalau Daud memang kalah dalam pertempuran, yang jadi raja bukan Mephiboset, Absalom yang menang perang. Jadi ini apa ya? Siba ini menjelekkan tuannya. Dan akibatnya ada di dalam ayat 4. Seluruh harta dari Raja Saul yang diberikan kepada Mephiboset itu dicabut dan diberikan kepada Siba. Jadi fitnah itu paling gampang masuk. Itu ketika saya berbuat baik kepada seseorang gitu ya, kepada atasan, kepada siapa gitu. Lalu kemudian saya memberi laporan, membusukkan teman-teman saya. Ketika orang yang sudah saya baikin dikasih buah, keledai, lalu anggur, kebutuhannya dicukupkan, lalu saya memasukkan kata-kata fitnah. Sering ketika seperti Daud dalam keadaan tertekan, tidak bisa mencerna dengan baik, lalu fitnah itu masuk. Lalu Daud mengambil keputusan yang salah. Memberikan seluruh aset dari Mephiboset kepada Siba. Walaupun nanti Daud sadar bahwa keputusannya salah. Lalu dicabut. Paruanlah itu. Jadi
sangat tidak, jadi memang mulut itu, makanya Yakobus pasal 3 kan isinya berkaitan dengan mulut ya. Jadi kita lewat mulut kita bisa jadi berkat buat orang lain. Oh, kita bisa ngomong kepada atasan kita, oh si A, si B ini bagus loh kerjanya. Gitu. Paling-paling Bapak mengupgrade di sini, dia bisa nanti dipercaya untuk posisi yang lebih baik. Kita bisa ngomong begitu. Tapi lewat mulut kita juga bisa menjelek-jelekan teman kita. Orang ini gini loh, orang ini gini loh. Susah dipercaya, jangan sampai naik, bahaya nanti Tuhan, dan seterusnya. Itu fitnah ya. Jadi itu yang tadi dikatakan di dalam Alkitab eritheia. Terjemahan bahasa Indonesianya mementingkan diri, tapi sebetulnya di dalamnya ada fitnah, ada upaya busuk kepada orang lain. Saya ambil satu contoh lagi mengenai ini ya, Absalom sekarang. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 5 sampai 6, di sana dikatakan begini, apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegang orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian perbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Jadi apa yang dilakukan oleh Absalom itu dia ada di luar pintu gerbang nyegat orang-orang yang mau masuk kota Yerusalem. Lalu dia yang ngadilin gitu. Lalu dia sendiri di dalam berita ini dikatakan bahwa dia mencium tangan orang-orang yang datang. Padahal dia seorang pangeran, orang yang paling tampan di Israel. Wah, siapa tidak suka ya punya urusannya diurusi, dan kemudian bukan dia yang mencium, tapi pangerannya ini yang mencium tangannya. Hingga dikatakan dia mencuri hati dari Israel. Bahwa kita bersikap untuk menyenangkan banyak orang, saya kira tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah kalau hati kita itu tidak benar, maka itu namanya pencitraan. Gitu. Nah, setelah hati dari rakyat itu tertangkap, maka hal yang kedua yang dilakukan adalah melakukan kudeta, melakukan deklarasi bahwa dia sebagai seorang raja tanpa sepengetahuan ayahnya. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia ke segenap suku Israel dengan pesan, segera kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Jadi di sini kita lihat ya, tujuan utama dari Absalom untuk memperlakukan rakyat dengan baik, itu tujuannya adalah ketika dia nanti memproklamirkan sebagai raja, 11 suku itu mendukung, dan ternyata itu terjadi. Kalau di jumlah pendukungnya Daud dan pendukungnya Absalom, banyak pendukungnya Absalom, 11 suku. Daud hanya didukung oleh satu suku, Yehuda. Jadi berhasil itu menangkap hati. Tapi menangkap hati rakyat, tapi tidak keluar dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang namanya eritheia. Ada niat-niat busuk, ada niat-niat jelek yang direncanakan. Jadi kalau kita melihat kata ini, kita harus memahami sebagai kata tadi mementingkan diri sendiri, bukan sekedar egois, tapi niatan hati yang tidak benar, tapi penampilan di mukanya kelihatan baik gitu, memfitnah orang dan seterusnya. Itu hal yang kedua yang saya sampaikan kepada saudara. Berarti ini
sangat erat juga kaitannya dengan yang tadi ya, yang pertama iri hati, selos ya. Pengertian mementingkan diri sendiri bukan berarti kalau diberi kita nomor satu, bukan begitu ya. Mementingkan diri sendiri bukan berarti aku makan lebih banyak biar orang lain nggak terlalu banyak, bukan cuma seperti itu ya. Tetapi sebuah perbuatan yang jahat, sebuah perbuatan yang dia bisa merugikan orang lain dengan tujuan untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk supaya dia mendapat keuntungan dan orang lain kemudian dirugikan, sangat dirugikan, bahkan mungkin dibinasakan begitu ya. Jadi dasarnya adalah iri hati juga berarti, atau bukan, ini tidak iri hati, tetapi ini apa ya, dia melakukan segala sesuatu demi keuntungan dirinya sendiri dengan segala cara. Dengan segala cara. Beda, kalau iri hati memang saya enggak suka gitu. Tapi kalau ini lebih, saya itu mau number one. Dan untuk number one itu, kalau di bisnis, kalau di pelayanan, dia caranya kotor gitu. Dia punya tujuan sesuatu yang baik, tetapi cara untuk mencapai tujuan itu dengan cara yang sangat tidak baik. Bisa memakai seperti tadi, ada hoax, ada ada sabotase dan sebagainya. Yang paling umum terjadi adalah hoax mungkin ya. Sekarang hoax. Sekarang di sekitar kita kan ada banyak hoax untuk bisa menjatuhkan pemimpin. Itu dasarnya memang mementingkan diri sendiri, dan memang karena ada tujuan di dalam hatinya untuk menggagalkan atau menghancurkan orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir, memegahkan diri. Itu ada di dalam Yakobus pasal 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Nah, ini ada kata-kata, janganlah kamu memegahkan diri. Nah, ini kalau bahasa Indonesia memegahkan diri ini kan seperti mau aku hebat kan gitu. Memegahkan diri itu menyombongkan diri. Padahal bahasa Yunaninya pengertiannya tidak seperti itu. Bahasa Yunaninya kata memegahkan diri itu karena kaste. Karena kaste itu apa artinya? Melakukan kesalahan, tapi kemudian dia membela diri dengan hal-hal yang kelihatannya rohani. Nah, mungkin ini saudara, apa ini? Apa di Alkitab ada yang seperti ini? Ada. Saya ambil contoh Raja Saul. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 9, bunyinya begini. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itu yang mereka tumpas. Nah, Tuhan itu berfirman begini, aku mau menghajar bangsa Amalek, karena itu serbu, tumpas semua orangnya, bunuh semua ternaknya. Nah, itu tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Saul. Apa yang dilakukan Raja Agag, rajanya tetap dibiarkan hidup. Nah, yang kedua yang paling berat, kan harusnya semua ternak dimatikan. Yang kuat, yang tambun itu tetap dijaga, tetap hidup. Lalu dikatakan di dalam Alkitab tadi, yang tidak berharga dan yang buruk ditumpas. Alkitab mengajarkan melakukan sebagian firman Allah itu belum berarti kita sudah baik loh. Saul gara-gara urusan ini tidak melaksanakan sepenuhnya firman Allah, dia kehilangan tahta. Kalau dilihat, sudah saya bunuh yang buruk-buruk. Lalu ketika ditegur, dia pakai alasan, ini yang bagus-bagus, ini mau aku persembahkan kepada Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, kesalahan tidak taat pada
firman Tuhan, tetapi dalihnya, alasannya rohani. Aku mau berikan yang kuat, yang tambun, yang baik kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa menerima persembahan dari sebaik apapun persembahan kita, kalau itu keluar dari hidup orang percaya yang tidak taat. Nah, celakanya Saul ini menutupi segala kekeliruannya dengan hal yang kelihatan rohani, ya kan ini nanti aku berikan kepada Tuhan. Jadi jangan marah dong, gitu. Kira-kira begitu. Nah, lalu nanti kita mendengar Samuel berkata, Tuhan itu lebih suka kepada ketaatan dibanding dengan persembahan, tapi sebaik apapun persembahan, kalau itu dasarnya tidak melakukan firman sepenuhnya. Itu kira-kira pengertian dari karena kau caster. Ini berarti sama dengan pembenaran diri ya. Ya. Membenarkan diri tetapi memakai hal-hal yang rohani. Ya. Membenarkan diri saja sudah salah. Ya. Apalagi kemudian pakai alasan-alasan yang kelihatannya baik dan kelihatannya alkitabiah ya. Sebenarnya berarti sebagai orang percaya kita tuh harusnya kalau misalnya salah ya udah ngaku aja salah ya. Betul. Kemudian kita memperbaiki diri, minta ampun, memperbaiki diri. Jangan sampai kemudian dosa beranak dosa. Ya, kita sudah berdosa melakukan hal-hal yang lain, tapi dengan itu menambah dosa kita lagi. Kemudian bagaimana Pak Gunawan dengan kisah mengenai Robin Hood? Apakah kira-kira itu bisa dijadikan sebagai gambaran begitu? Oh ya. Melakukan sesuatu yang baik tapi sebenarnya melawan kebenaran begitu. Jadi mungkin saya cerita singkat ya. Robin Hood itu tokoh di Inggris. Dia pemimpin penyamun. Nah, grup ini suka merampas, mencuri harta orang-orang kaya untuk kemudian dibagikan kepada rakyat yang miskin gitu. Karena Robin Hood merasa pemerintahan waktu itu kurang peduli sama orang susah gitu. Lalu dia rampas, curi, ambil harta orang kaya dibagikan. Jadi sebetulnya membagikan harta kepada orang-orang susah itu betul ya. Tapi kalau harta yang dibagikan itu berasal dari cara yang tidak benar, itu salah. Jadi memang Robin Hood kan seperti hero itu ya. Tapi sebetulnya kalau kita pikir, dia melakukan pelanggaran hukum, lalu kemudian hasil pelanggaran hukum itu dibagi-bagikan. Itu kan artinya hasil dosa itu disebarluaskan kepada seluruh rakyat gitu. Bahwa itu beda kalau dia lalu mengambil tampuk pimpinan, menjadi raja di Inggris, lalu kemudian dia harta yang ada di gudang kerajaan dibagikan, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau dia mencuri, merampok, walaupun kemudian dibagikan kepada orang lain, salah. Nah itu yang namanya, yang tadi sudah kita sepakati istilahnya ada karena kau caster itu. Berarti sebenarnya pemahamannya dalam sekali ya Pak Gunawan mengenai memegahkan diri itu ya. Memegahkan diri bukan berarti kita sombong, angkat kemudian kita kemudian ini loh saya begini, itu saja udah tidak boleh ya. Tetapi yang dijelaskan oleh Alkitab di dalam kitab Yakobus ini mengenai memegahkan diri adalah kita tidak menutupi dosa kita dengan sesuatu yang sepertinya rohani. Kita tidak menutupi dosa kita dengan berbuat dosa lagi. Ya, tetapi seandainya pun juga kita melakukan kesalahan, kita harus dengan rendah hati mau mengaku di hadapan Tuhan dan kemudian kita berbuat baik. Itu yang namanya tidak memegahkan diri ya. Sesuatu yang saya rasa ini sangat dalam. Ada orang-orang tertentu mungkin Pak Gunawan yang dalam tanda kutip ya, kita bicara mengenai gereja, mengenai hamba Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang ini ngasih hamba Tuhan
atau menyanjung-nyanjung hamba Tuhan. Padahal dia tuh sebenarnya ini loh buat pelayanan, ini loh buat apa, tapi sebenarnya uang itu hasil dari sesuatu yang tidak baik. Uang itu dari hasil kejahatan. Tapi kemudian dia bilang ini saya punya berkat, ini buat pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Itu termasuk memegahkan diri. Iya, memegahkan diri dalam arti ini. Salah. Tapi ditutupi dengan hal-hal yang rohani. Iya, kamuflase berarti ya. Kita harus belajar untuk tidak memakai hal-hal rohani untuk kepentingan kita. Mungkin termasuk ini ya Pak Gunawan, termasuk anak-anak yang disuruh sama mamahnya, misalnya ini simpel aja, disuruh sama mamanya, aku nggak mau aku ada pelayanan. Terus dia pergi ke gereja, padahal di gereja dia nggak ngapa-ngapain, mungkin simpelnya bisa seperti itu. Dia dibungkus dengan hal-hal yang rohani, padahal dia sedang melakukan perlawanan begitu. Dengan demikian selesai sudah pemahaman Alkitab pada malam hari ini dan kita akan akhiri dengan doa. Bapa Sorgawi, kami datang kepada Engkau dengan ucapan syukur kalau kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan dibukakan kepada kami. Ajar kami untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat yang ada hingga kami makin hari makin dimurnikan, disempurnakan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.